wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya akan membahas materi TWK yang sama seperti webinar yang lalu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang sudah pernah hadir tidak bosan untuk mendengarnya. Sebagai review juga ya. Jadi teman-teman bisa review kembali materi-materi yang sudah berlalu. Kemudian nanti saya kasih contoh juga beberapa soal terkait dengan aspek nasionalisme yang diujikan di dalam TWK ya. Oke. Oke. Sambil ditunggu teman-teman di-share materinya. Oke. Baik teman-teman, sambil menunggu. Oke. Bisa dilihat semua di screen-nya? Sudah bisa dilihat semua, teman-teman? Bisa, Kak. Sudah. Okay. Bisa. Dengar dan jelas? Ya, bisa. Oke. Bisa. Oke. Hari ini kita bahas salah satu aspek terkait dengan tes CPNS atau SKD. Oke. Yang saya akan bahas hari ini terkait dengan nasionalisme, teman-teman. Tetapi ingat, ada beberapa aspek yang ada di dalam tes SKD di tahun ini, dan ada beberapa juga yang dihapuskan. Jadi yang lalu teman-teman bisa dilihat di screen-nya, yang lalu yang mengatur tentang kisi-kisi CPNS itu ada di dalam Permen Pan RB nomor 23, siapa tahu ada yang mau membandingkan, silakan dicek-cek, ada di dalam nomor 23 tahun 2019. Oke. Ini sudah berbeda teman-teman. Tadinya ada aspek bahasa Indonesia, tetapi di tahun ini aspek tersebut kemudian dihapuskan. Oke. Kenapa dihapuskan? Saya juga kurang tahu. Mungkin ada beberapa pertimbangan dari dari BKN. Akan tetapi bukan berarti teman-teman tidak harus mempelajari bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia ini nanti dasarnya untuk menjawab soal-soal yang ada di TWK dan TKP. Oke. Apalagi kecenderungan soal-soal TWK di tahun 2019 itu kebanyakan soal-soal yang panjang-panjang kayak TKP. Jadi terdiri atas 1 hingga 2 paragraf yang teksnya itu panjang. Tentunya kalau tidak ada dasar bahasa Indonesianya, kurang bisa dengan cepat untuk menjawab. Kan kita itu pas SD, SMP, SMA sudah dijelaskan bahwa ide pokok itu pasti terdapat di awal dan di akhir paragraf. Jadi kalau mau jawab soal TWK, silakan baca saja yang paragraf awalnya ya, kalimat awalnya dan di kalimat akhir. Pasti di situ ada ide pokoknya dan sudah bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Oke, untuk tahun ini yang mengatur kisi-kisi TWK ada di dalam Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021, teman-teman. Ada 4 aspek yang diujikan. Yang pertama yaitu terkait dengan pilar negara, kedua terkait dengan nasionalisme, ketiga integritas, dan keempat bela negara. Saya ulangi lagi teman-teman, pilar negara ini terdiri atas 4, oke? Kalau dibilang kisi-kisi berarti itu yang masuk. Beda pada saat ketika kita SD, SMP, dan SMA diberikan kisi-kisi, belum tentu itu juga yang masuk ya. Beda kisi-kisinya, beda yang masuk, beda dipelajari, beda kisi-kisinya, beda juga yang masuk. Itu keterlaluan.
Tapi kalau ini tidak mungkin ya, sudah ada kisi-kisinya, beda juga yang masuk. Oke, untuk pilar negara terbagi atas 3 teman-teman. Ada yang namanya Pancasila, kemudian ada yang namanya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945, ada yang namanya konsep NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya teman-teman harus ingat kalau bentuk negara itu ada di dalam pasal berapa. Pasti sudah hafalannya banyak sekali ya, apalagi sudah mau tes di bulan 8 ya. Untuk bentuk negara pasti di pasal 1 teman-teman, bisa disingkat Republik Tahu. Kemudian Republik, tangan rakyat, negara hukum, itu ayat 3-nya. Kemudian yang terakhir ada istilah Bhinneka Tunggal Ika, atau biasa singkat BTI ya, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, ini semua kata-kata tidak asing tentunya bagi teman-teman semua, bahwa oh Pancasila saya sudah mulai pelajari mulai SD, Undang-Undang Dasar juga, NKRI juga, Bhinneka Tunggal Ika juga, pokoknya lewatlah, semua di luar inilah, di luar ini ya, maksudnya dihafal mati lah begitu ya. Oke. Jadi tetapi teman-teman, kalau teman-teman masih berpikiran nasionalisme itu adalah cinta tanah air, mungkin bisa di-upgrade lagi pengetahuannya di hari ini bahwa nasionalisme itu bukan hanya cinta terhadap tanah air ya. Itu istilah-istilah yang umum digunakan oleh masyarakat ketika orang punya jiwa nasionalisme, itu selalu dikaitkan cinta tanah air. Itu tidak salah, tetapi itu cuma salah satu makna dari nasionalisme. Kemudian terkait dengan integritas, ini sering sekali katanya digunakan di dalam masyarakat umum juga, bahwa oh ini orang berintegritas sekali. Untuk integritas ini bukan hanya ketika kita berkata jujur, bersikap jujur, itu berintegritas ya. Itu cuma salah satu hal yang dipancarkan ketika kita berintegritas. Selain kejujuran, pasti juga kewibawaan. Tetapi pengertiannya bukan hanya kejujuran dan kewibawaan, ini nanti ada kaitannya dengan korupsi ya teman-teman. Kemudian ada yang namanya bela negara. Bela negara ini bukan ketika teman-teman itu mau mengangkat senjata ya. Kalau mengangkat senjata baru saya bela negara saya. Bukan, ketika ada perang baru bisa dibela negara. Tidak. Membela negara itu banyak juga bentuk-bentuknya, mulai dari lingkungan keluarga hingga lingkup nasional ya. Lingkup nasional tentunya teman-teman sudah tahu, dengan ikut serta dalam peperangan atau bergabung dengan TNI dan Polri. Ini juga ada aspeknya teman-teman. Oke? Dan undang-undangnya dia masuk di dalam alinea keberapa, pasal keberapa, kemudian turunnya ke Permen-Pan RB nomor berapa, itu ada semua. Oke. Hari ini kita bahas spesifik tentang nasionalisme, tetapi teman-teman untuk nasionalisme sendiri, sebelum masuk, teman-teman harus mengetahui ada beberapa paham yang kemudian menghambat nasionalisme. Yang pertama, yaitu paham etnosentrisme. Oke? Paham etnosentrisme. Apa ini paham etnosentrisme? Etnosentrisme ini menilai budaya orang dengan tolak ukur budaya sendiri. Maksudnya bagaimana menilai budaya orang dengan tolak ukur budaya sendiri? Kita menilai budaya seseorang ini menggunakan tolak ukur budaya kita sendiri, maksudnya begini. Contoh kalau di Sulawesi Selatan ada yang namanya budaya Toraja Rambu Solo. Rambu Solo ini adalah proses penguburan ya, penguburan mayat, dan ini menghabiskan uang hampir miliaran rupiah per tahun. Oke? Miliaran rupiah. Apalagi terjadi biasa di Lovely Desember. Pasti ada orang Toraja hari ini ya, biasa terjadi di Lovely Desember pada saat bulan-bulan Desember. Pada saat itu seluruh keluarga bukan diwajibkan sebenarnya, tetapi lebih sudah tahu posisinya bahwa setiap keluarga akan menyumbang Mute Ki, termute.
Oke. Maaf teman-teman, ya. Tadi ada kesalahan ini jaringan. Jadi sampai di mana tadi penjelasan saya? Yang didengar. Budaya Toraja. Etnosentrisme, Sir. Masih etnosentrisme. Masih etnosentrisme. Oke. Oke. Sudah kedengaran suara saya dengan jelas? Sudah? Iya, sudah. Sudah. Saya ulangi teman-teman, jadi etnosentrisme ini adalah menilai budaya orang dengan tolak ukur budaya sendiri. Ya, maksudnya apa? Seperti misalnya kalau di Sulawesi Selatan ada namanya budaya Rambu Solo yang biasa dilaksanakan di akhir Desember atau biasa disebut dengan Lovely Desember ya. Oke. Jadi budaya ini teman-teman nanti menghabiskan miliaran uang, tetapi keluarga kemudian menyumbangkan beberapa tedong bunga kepada orang yang ditinggalkan. Ini teman-teman, kalau menggunakan cara pandang kita atau cara pandang budaya di luar dari Toraja, pasti orang berpikir, kenapa uang 100 jutanya tidak diberikan rumah? Kenapa uang 100 jutanya tidak menjadi modal usaha? Kenapa 100 jutanya tidak digunakan? Mungkin Toyota Yaris yang bekas bisa sudah dapat. Tetapi tidak begitu konsep berpikirnya, karena kalau begitu cara kita berpikir, otomatis kita menggunakan atau menilai budaya orang menggunakan budaya kita sendiri. Ini bisa menyebabkan terjadinya perpecahan. Oke? Ini bisa menyebabkan terjadinya perpecahan sehingga tidak sesuai dengan jiwa nasionalisme. Oke. Seharusnya kita ketika menilai budaya orang lain menggunakan standarisasi budaya mereka. Maksudnya bagaimana? Ketika orang Toraja yang kita nilai, kita menggunakan budaya yang ada dari Toraja, teman-teman. Oh, ternyata ketika ada Rambu Solo, kemudian keluarga menyumbang, itu merupakan bentuk hiburan kepada orang-orang yang ditinggalkan. Oke? Bentuk hiburan kepada orang-orang yang telah ditinggalkan. Begitu, Dik? Oke. Kemudian etnosentrisme juga ini bisa diartikan sebagai kecintaan terhadap daerah, tetapi berlebihan sekali. Ya, kecintaan terhadap daerah berlebihan atau biasa disebut juga rasa kedaerahan yang sempit. Oke, kalau orang punya rasa kedaerahan yang sempit, dia memikirkan bahwa daerahnya yang paling terbaik di dunia. Oke, daerahnya yang paling terbaik di dunia, sudah tidak ada daerah lain yang baik. Begitu, Dik. Jadi ini cinta terhadap daerah ini juga tidak boleh berlebihan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya Calvinisme. Kalau etnosentrisme teman-teman lawannya adalah primordialisme. Jadi kalau etnosentrisme ini negatif. Kalau positifnya apa? Ada tidak positifnya cinta terhadap daerah tapi tidak berlebihan? Ada. Namanya yaitu primordialisme. Primordialisme. Jadi kalau primordialisme ini tidak negatif, primordialisme ini positifnya, etnosentrisme ini negatifnya. Kalau primordialisme ini cinta terhadap daerah asal atau daerah tempat lahir. Begitu, Dik. Jadi positifnya etnosentrisme adalah primordialisme. Begitu pula Calvinisme, teman-teman. Jadi yang berlebihan itu tidak boleh. Jadi Calvinisme itu rasa nasionalisme yang berlebihan atau cinta terhadap daerah berlebihan, cinta terhadap negara berlebihan sekali. Akibat cinta terhadap negara berlebihan sekali, seseorang bisa kemudian menjelek-jelekkan negara lain. Oke? Seseorang bisa menjelek-jelekkan negara lain seperti misalnya, pokoknya Indonesia yang terbaik, Indonesia yang teramah, tidak ada selain Indonesia yang terbaik. Bahkan, teman-teman, jangankan begitu. Bahkan orang-orang yang di Indonesia mungkin yang belum terbuka matanya, cinta sekali sama tanah airnya. Dan ingat, Ki, nasionalisme kita itu nasionalisme Pancasila yang berdasarkan humanis kemanusiaan. Dan juga nasionalisme kita ini ada rasa keagamaannya. Maksudnya kita cinta karena faktor agama. Oke? Oke? Ada rasa keagamaannya. Bahkan orang yang cinta terhadap negaranya, dia tidak mau mengetahui negara lain. Dia mengatakan bahwa, oh, saya cinta terhadap Indonesia. Indonesia adalah penduduk Muslim terbesar di dunia. Cuma di Indonesia ini besar Muslim. Bahkan kecintaan terhadap agama ini juga nanti disebut dengan fanatisme ya, kalau berlebihan sekali. Ini juga tidak boleh, teman-teman. Pasti masih banyak yang tidak tahu bahwa bukan Islam agama terbesar di dunia, tetapi Kristen agama terbesar di dunia. Seharusnya teman-teman semua tahu juga.
Jadi jangan terlalu cinta berlebihan terhadap sesuatu. Begitu, Dik. Oke. Kemudian, kenapa cinta berlebihan tidak boleh? Di etnosentrisme, kofinisme, dan fanatisme ada istilah fanatisme. Kalau fanatisme ini cinta terhadap sesuatu ya. Ini biasa juga. Fanatisme ini cinta terhadap sesuatu tapi berlebihan sekali. Misalnya yang cewek-cewek ya. Misalnya ARMY. Nah, itu ARMY ya, BTS. Nah, itu cinta terhadap Korea berlebihan sekali, bahaya. Ya, saya bukan apa-apanya, saya masih heran dengan fenomena BTS Meals kemarin, ada yang beli kemudian sampahnya disimpan di dalam rumah. Begitu deh, enggak mau dibuang, habis dimakan. Berarti yang penting bukan beli makanannya, berarti yang penting ada kotaknya. Bagus itu juga dicetak banyak-banyak, dapat untung nanti. Oke. Kemudian ada yang namanya individualisme, teman-teman. Kalau individualisme itu mementingkan diri sendiri. Jadi kalau individualisme ini mementingkan diri sendiri, ini juga berbahaya bagi nasionalisme. Oke? Individualisme ini, teman-teman, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh ideologi yang disebut dengan liberalisme. Jadi liberalisme ini sudah kita pelajari di season pertama TWK. Jadi liberalisme ini paham kebebasan, ini menyebabkan individualisme atau kapital. Nanti ekonominya yaitu sistem kapital. Kemudian ini yang masuk di TKP, teman-teman. Ini yang masuk di TKP, ya. Ini disimak baik-baik. Berbeda antara ekstrim dengan radikal. Oke, berbeda antara ekstremisme dan radikalisme. Kalau ekstremisme, dia melakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuan. Oke. Kalau ekstremisme, dia melakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuan. Jadi ekstremisme, kata kuncinya adalah melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Segala sesuatu ini bisa berupa hoax, bisa berupa adu domba, bisa berupa fitnah-fitnah, bisa berupa kebohongan, bisa berupa kekerasan. Apapun yang dilakukan selama dia melanggar aturan, mau sebarkan hoax, fitnah, adu domba, berita bohong, menyebarkan kebohongan, mau kekerasan, itu disebut dengan ekstrim. Tujuannya apa? Bisa individu, bisa kelompok. Maksudnya apa? Kalau tujuan individu misalnya, saya mau mempertahankan pendapat, tetapi dengan tidak toleran, saya mengata-ngatai orang. Oh, ini merupakan bentuk ekstremisme. Kenapa langsung dikategorikan ekstrim? Karena dia mencoba melakukan segala sesuatu. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengata-ngatai orang untuk mempertahankan pendapatnya. Ini merupakan bentuk ekstrim, di luar dari aturan yang ada. Makanya kalau di jalan raya, kita lihat mungkin kalau di kota itu jalan 50 meter, misalnya, kecepatan itu diatur 60 hingga 80 km per jam. Tiba-tiba ada orang yang lewat 100 km per jam. Tentu kita bilang, oh ini ekstrim. Kenapa disebut ekstrim? Karena dia melanggar aturan yang ada. Oke. Selanjutnya ada yang namanya radikalisme. Kalau radikalisme ini adalah melakukan kekerasan. Jadi dia ada kata kekerasan untuk mencapai tujuan. Oke. Melakukan kekerasan untuk mencapai tujuan. Jadi kesimpulan sementara bahwa orang radikal dia pasti ekstrim. Karena kekerasan itu merupakan bagian dari ekstrim. Kan tadi saya bilang bahwa ekstrim itu melakukan segala sesuatu. Makanya radikalisme ini dan ekstremisme selalu dikaitkan. Sedangkan orang ekstrim belum tentu radikal. Oke? Orang ekstrim belum tentu radikal karena orang ekstrim belum tentu melakukan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Oke. Oke, saya lanjut teman-teman. Kemudian, jadi radikalisme ini kalau versi pemerintah, radikalisme ini diartikan sebagai, jadi kalau radikalisme ini kalau versi pemerintah diartikan sebagai semua organisasi, individu, dan lain sebagainya yang mencoba mengubah bentuk ideologi negara, bentuk pemerintahan, bentuk negara disebut dengan radikal. Walaupun dia tidak menggunakan kekerasan, selama dia mencoba mau mengubah bentuk negara, bentuk pemerintahan, ideologi negara, dia disebut dengan radikal.
Makanya kalau di Indonesia itu ada beberapa organisasi yang kemudian dikategorikan radikal walaupun tidak menggunakan kekerasan. Begitu ini versi pemerintah, bukan versi saya, teman-teman. Ya, saya tegaskan lagi, ini versi pemerintah, bukan versi saya. Jangan sampai ada yang merekam terus memotong-motong, bahaya ya. Saya yang kena nanti imbasnya. Oke, untuk radikalisme di Indonesia, siapa yang dikategorikan radikal? Mohon maaf kalau misalnya ada teman-teman yang bergabung di sini, tapi saya tegaskan lagi, ini bukan versi saya. Ini yang kemarin masuk di TWK-nya KPK ya, teman-teman. Ada yang namanya HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Oke, ini banyak organisasinya, bahkan di mahasiswa juga, kemahasiswaan, apalagi di Sulawesi Selatan. Jadi Hizbut Tahrir Indonesia ini dikategorikan radikal oleh pemerintah. Kenapa? Karena mau mengubah bentuk pemerintahan, bentuk negara, dan ideologi negara. Yang tadinya Pancasila mau diubah menjadi syariat Islam. Yang tadinya bentuk negara kita adalah NKRI mau diubah menjadi khilafah. Kemudian yang tadinya dipimpin presiden mau diubah menjadi khalifah. Begitu, Dik. Oke. Kemudian, walaupun HTI ini tidak melakukan yang namanya kekerasan, teman-teman, tetapi HTI ini juga dikategorikan sebagai radikal karena dia mencoba mengubah hal tersebut. Kemudian, ada yang namanya FPI, Front Pembela Islam. Oke, ini bukan versi saya, sekali lagi, teman-teman, FPI ini juga dikategorikan radikal. Kenapa dikategorikan radikal, teman-teman? Karena dia kemudian juga melakukan kekerasan untuk mencapai tujuan. Walaupun tidak ada niatnya mau mengubah ideologi negara, mau mengubah bentuk pemerintahan, mau mengubah bentuk negara, ya. Tetapi FPI ini juga dikategorikan radikal karena dia menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Oke. Kekerasan apa? Seperti misalnya melakukan sweeping apa? Menggunakan kekerasan, misalnya menutup orang yang berjualan minuman keras, kemudian menutup jualan-jualan yang buka pada saat bulan puasa. Ini merupakan bentuk radikalisme. Kenapa? Karena kan sudah ada aturannya. Tidak usah menggunakan kekerasan untuk hal itu. Bahkan sebenarnya aturan minuman keras itu boleh juga diperjualbelikan ya. Tapi ada aturannya. Begitu di Indonesia. Ingat Ki, negara kita bukan negara agama, negara kita juga bukan negara liberal, negara kita juga bukan negara sosialis. Tetapi negara kita itu berimbang kedudukannya semua antara agama, orang yang liberal, makanya bisa diterima. Nanti teman-teman kalau sudah belajar bahwa Pancasila itu sifatnya, ada sifatnya universal, artinya nilainya bisa diterima oleh semua golongan. Artinya liberalisme pun bisa menerimanya, sosialis pun bisa menerimanya. Begitu, Dik? Oke. Selanjutnya ada tambahan, ada yang namanya terorisme. Terorisme ini adalah menyebarkan teror. Paham yang ingin menyebarkan teror. Tujuannya untuk apa? Banyak macam. Tujuannya satu, misalnya mau hanya untuk menakut-nakuti. Itu bisa menjadi tujuan terorisme yang paling sederhana. Terus yang paling besar tujuannya kalau di Indonesia tujuan terorisme yang paling besar itu seperti yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka yang mau melepaskan diri. Jadi tujuannya banyak, menyebarkan teror untuk apa? Mau melepaskan diri. Oke. Kenapa OPM dikategorikan sebagai radikalisme? Karena dia sudah membunuh masyarakat sipil, teman-teman. Dia sudah tidak dianggap sebagai pejuang kemerdekaan oleh dunia internasional. Oke. Jadi kalau terorisme ini, teman-teman, kalau di Indonesia ada namanya JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Ini afiliasinya ke ISIS. Oke. Ini afiliasinya ke ISIS yang kemarin melakukan pemboman di Makassar itu JAD. Jadi JAD yang sekarang yang paling banyak di Indonesia ya. Kemudian teman-teman, terorisme ini asalnya dari mana? Dari sifat radikalisme pertama kali. Jadi semakin radikal orang nanti ujungnya terorisme. Tetapi ingat Ki, orang radikal belum tentu teroris, tetapi terorisme pasti dia radikal. Kenapa? Karena dia menggunakan yang namanya kekerasan. Oke? Nah, makanya kemarin ada anggota FPI di Makassar, ada 30 orang yang kemudian ditangkap oleh polisi karena terkait dengan dibaiatnya oleh ISIS. Termaksud salah satu sekjen diduga ya, ini diduga, masih diduga. Kalau diduga artinya belum ada kekuatan hukum yang tetap, berarti belum bersalah. Begitu deh. Diduga terlibat dan dia dibaiat oleh ISIS. Ada 30 orang di Makassar. Setelah peristiwa itu kemudian ada pemboman, entah apakah ada hubungannya atau tidak. Kemudian kalau ada yang bertanya nanti supaya sejauh memang apa itu Taliban yang ada di istilahnya di KPK,
Itu Taliban sebenarnya dipakai dulu di Timur Tengah. Tetapi kalau orang Indonesia mengatakan Taliban itu ketika kita cuma takut sama ini, takut sama Tuhan, tidak takut sama yang lain, itu disebut dengan Taliban. Begitu, Dik. Kalau cuma takut sama Tuhan, tidak takut sama yang lain, itu disebut Taliban. Entah itu definisi berdasarkan hasil wawancara Ketua KPK ya, saya berikan. Oke? Ketika dia takut sama Tuhan, dia dianggap sebagai Taliban. Next, untuk contoh soal, silakan dijawab teman-teman. Soalnya lewat chat, silakan dijawab. Silakan dijawab lewat chat. Untuk soalnya nomor 1. Oke. Oke, rata-rata jawab Charlie. Oke. Rata-rata jawab Charlie ya. Oke, pintar-pintar peserta webinar kali ini. Ada juga mungkin mantan murid Maca, mantan. sorry. Alumni, gitu deh. Alumni. Oke. Oke, rata-rata jawab Charlie. Oke, rata-rata jawab Charlie. Oke, pintar-pintar ya peserta webinar. Saya deh. Oh, ayo merendah. Mas Dayat merendah deh. Ya, Mas Dayat ini bukan alumni, masih peserta ya. Sudah alumni ya? Oh, pernah menjadi alumni 1 kali, mau menjadi alumni 2 kali Mas Dayat ini. Mas Dayat ini sudah pasti lah kalau webinar yang beginian. Oke, rata-rata jawab Charlie ya. Oke. Betul, teman-teman. Jadi di sini ada kata salah satu penghambat integrasi nasional adalah adanya suku bangsa yang menilai budaya suku bangsa lain berdasarkan standar budaya sendiri. Ini disebut dengan etnosentrisme. Oke, nanti saya kasih juga contoh-contoh tentang nasionalisme yang lain. Oke. Nasionalisme, teman-teman, saya tidak terlalu bahas panjang lebar untuk hari ini. Jadi nasionalisme itu berasal dari kata nation, bangsa. Bangsa itu sudah tahu semua teman-teman apa perbedaannya bangsa, apa perbedaannya rakyat, apa perbedaannya warga negara. Silakan dicek di dalam pasal 26. Itu saya bukan hari ini saya jelaskan ya. Silakan dicek di dalam pasal 26-nya. Apa itu rakyat, apa itu warga negara. Kemudian jadi nasionalisme ini artinya bisa juga saya dilahirkan. Kenapa saya dilahirkan? Karena nasionalisme ini nanti lahir ketika ada penjajahan, teman-teman. Faktor utama atau spirit moral dari nasionalisme adalah karena adanya penjajahan. Ini sesuai dalam alinea pertama, oke? Alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa lahir nasionalisme? Karena ada penjajahan. Di mana ada penjajahan, maka di situ akan lahir yang namanya nasionalisme. Begitu deh. Oke. Contoh soalnya silakan dijawab. Nomor 2. Silakan. Silakan untuk nomor 2 dijawab via chat. Oke, Anggraini jawab Delta. Terima kasih Mbak Anggraini. Oke, ada yang jawab Bravo, ada yang jawab error. Oke. Rata-rata jawab error ya. Rata-rata jawab error. Oke. Oke, rata-rata jawab error ya. Oke, kita baca sama-sama. Berikut ini termasuk definisi dari nasionalisme kecuali. Ada kata kecuali berarti yang bukan termaksud. Oke, teman-teman, biasa kecuali itu kalau dalam soal digaris miringkan supaya teman-teman lebih mengerti. Oke, supaya tidak salah menjawab. Oke, di sini ada kata kecuali berarti yang bukan ya. Kalau alfa cinta terhadap tanah air sudah jelas dia masuk. Keinginan kemerdekaan politik ini sudah masuk karena tujuan dari nasionalisme, tujuan akhirnya adalah memerdekakan diri, teman-teman.
Kemudian sebuah dogma pengajaran terhadap individu untuk hidup demi bangsa. Oke, nasionalisme pasti mengutamakan bangsa sendiri. Kemudian paham menciptakan, mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Pasti kalau punya nasionalisme mau pertahankan negara, nanti terwujud dalam sikap yang namanya rela berkorban atau patriotisme yang menghasilkan bela negara. Kemudian jawabannya adalah error. Oke, pintar-pintar peserta webinar kali ini. Oke, next. Ada yang namanya makna nasionalisme, bisa dilihat. Jadi kemarin kalau misalnya teman-teman pahamnya tentang nasionalisme itu cuma cinta tanah air, hari ini teman-teman harus di-up lagi pengetahuannya bahwa nasionalisme sendiri ada 7 makna. Yang pertama, nasionalisme itu berarti cinta tanah air. Oke. Yang pertama adalah cinta tanah air, artinya seseorang yang memiliki jiwa nasionalisme harus cinta terhadap tanah airnya, harus cinta terhadap negaranya. Bagaimana mewujudkan cinta tanah air? Yaitu dengan cara misalnya melakukan upacara bendera. Simpelnya itu ya, menggunakan baju batik, melestarikan budaya nasional, menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya itu wujud-wujud cinta tanah air. Contoh lagi, menggunakan produk-produk dalam negeri atau produk-produk lokal. Saya bertanya, teman-teman, siapa yang sudah pakai produk lokal di sini yang pakai Advan? Oke, HP-nya Advan atau laptopnya Axio. Oke? Atau motornya ada motor ini, motor keluaran yang baru, motor listriknya Indonesia, ada yang sudah pakai. Atau ada yang orang tuanya sudah beli mobil SNK. Kalau ada, berarti teman-teman sudah memiliki jiwa nasionalisme. Kalau bukan perangkat elektronik, ya kita gunakan saja begini. Siapa yang biasa makan daging coto, dagingnya itu daging lokal, ya pasti harganya mahal itu contohnya. Ya, kalau di Makassar itu yang 6.000, 10.000 itu 15.000 pasti bukan daging lokal, teman-teman. Daging lokal harganya 120, daging impor 80.000. Ya. Kalau sudah mikir makan daging lokal berarti nasionalisme tak tinggi. Selanjutnya ada yang namanya juga ini, ada yang juga namanya rela berkorban. Rela berkorban artinya bahwa ini sama dengan patriotisme yang nanti melahirkan, jadi ini sama dengan patriotisme, nanti melahirkan yang namanya bela negara. Oke, bela negara ini nanti sendiri aspeknya, teman-teman. Tidak saya bahas hari ini. Untuk patriotisme atau rela berkorban, teman-teman, ini bisa dicontohkan dalam peristiwa. Contoh Bandung Lautan Api pada saat kita mencoba melakukan revolusi fisik. Bandung Lautan Api ini kemarin masuk di dalam soal kedinasan IPDN. Bisa jadi masuk ulang lagi. Oke, bisa jadi masuk lagi di dalam soal CPNS. Saya bilang kemarin maksudnya 1 bulan, 2 bulan yang lalu ya, tes IPDN, kemudian distans, TIS, dan lain sebagainya, sekolah-sekolah kedinasan. Apa peristiwanya di situ Bandung Lautan Api? Sudah dipelajari semua bahwa mereka kemudian membakar kotanya sendiri untuk supaya tidak bisa diduduki oleh Belanda. Dia membakar kotanya sendiri. Jadi itu merupakan wujud rela berkorban. Tapi jangan Ki, teman-teman, tapi jangan Ki nanti sampai di ini, sampai di mana? Sampai Ki di kosta atau di rumah kita bilang saya bakar kosku, saya bakar rumahku, ini bentuk rela berkorban. Tidak relevan itu ya di zaman sekarang. Oke, bentuk rela berkorban selanjutnya adalah yaitu pada saat terjadinya disumbangkannya uang sebesar 500 miliar rupiah oleh Hamengkubuwono untuk APBN ya, APBN negara. Oke. 500 miliar untuk kas negara di awal kemerdekaan. Sultan Hamid II menyumbang 1 triliun rupiah di awal kemerdekaan. Mereka tidak meminta sama sekali. Itu merupakan bentuk bela negara atau bentuk rela berkorban. Begitu, Dek. Hari ini apakah ada yang mau menyumbangkan? Kalau sudah punya uang 1 triliun, sumbangkan saja 100 juta rupiah untuk negara. Apakah ada yang bersedia? Pasti takut, pasti alasannya begini. Oh, saya mau sumbang asalkan tidak dikorupsi. Pasti begitu. Oke, next. Kemudian, kalau cinta kita terhadap negara, kemudian kita harus memelihara yang namanya kehormatan bangsa. Kenapa harus dipelihara dan bagaimana caranya memelihara?
Simple sekali cara memelihara, sama halnya ketika kita merantau ke kota, kita menjaga nama baik orang tua, nama baik kampung, jangan melakukan hal-hal yang buruk yang bisa mencemarkan nama baik orang tua atau kampung halaman kita. Begitu pula seperti ini ya, memelihara kehormatan bangsa, jangan menggunakan kata-kata kasar apalagi di internet. Ya, kita kan ini sudah tercemar baru-baru ya, yang survei Microsoft mengatakan bahwa orang-orang Indonesia itu, netizen Indonesia merupakan netizen paling tidak sopan di dunia. Dan itu langsung dikomen negatif juga oleh orang-orang Indonesia. Ini bukan bentuk nasionalisme ketika kita komen negatif. Ingat, Ki, setinggi apapun rasa nasionalisme, tidak boleh yang namanya melanggar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tetap Ki harus manusiakan manusia sesuai dengan pasal 2. Poin kedua Pancasila. Kemudian ada yang namanya solidaritas tinggi. Jadi kalau misalnya punya jiwa nasionalisme, harus yang namanya punya yang namanya solidaritas yang tinggi. Kenapa harus ada solidaritas yang tinggi, teman-teman? Karena kalau misalnya tidak, maksudnya solidaritas tinggi ini rasa empati ya. Jadi ketika ada satu yang kesulitan, otomatis yang lain harus juga merasakan. Begitu, Dik. Ketika ada yang dijelek-jelekkan, otomatis kita juga merasakan. Seperti yang baru-baru ini ada orang Korea ya, di Ome TV atau apa ya, saya lihat di YouTube, yang mengata-ngatai perempuan Indonesia itu hitam, pesek, begitu ya. Itu enggak boleh. Harus kita juga ini ya, itu tentang, karena kita cinta terhadap negara tak. Begitu deh. Harus kita tentang, tetapi ingat cara menentangnya itu dibalas dengan yang positif-positif saja, oke? Dibalas dengan yang positif-positif. Karena kalau dibalas dengan ujaran kebencian juga, itu bukan bentuk nasionalisme, tetapi itu lebih kepada bentuk Calvinism atau Calvinisme. Kemudian tercipta yang juga namanya persatuan dan kesatuan, begitu deh. Tercipta yang namanya persatuan dan kesatuan. Maksudnya apa ini? Ketika punya nasionalisme, otomatis akan mewujudkan yang namanya persatuan dan kesatuan. Oke? Persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah hal yang paling utama. Misalnya kita berkonflik di dalam masyarakat, kemudian banyak orang yang tidak terima pendapat kita mengalah. Itu bentuk nasionalisme kita untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Kita mengalah saja walaupun kita benar. Kalau sudah tidak ada jalan keluar setelah dimusyawarahkan, kita mengalah saja. Begitu, Dik. Kemudian ada lagi tambahannya, yaitu memajukan bangsa juga merupakan wujud nasionalisme. Kalau Anda paham 7 aspek nasionalisme ini atau 7 makna nasionalisme ini, sudah bisa memberikan contoh, bahkan sudah bisa menjawab soal-soal HOTS yang sifatnya HOTS atau analisis. Jadi kalau memajukan bangsa ini, teman-teman bisa melalui prestasi-prestasi, penemuan-penemuan, itu merupakan wujud memajukan bangsa. Seperti yang dilakukan oleh yang namanya B.J. Habibie yang menemukan 100 teori tentang navigasi pesawat. Itu kan dikenal Indonesia gara-gara ada B.J. Habibie. Jangan sampai seperti YouTuber luar negeri ya. Jadi kita ini sudah banyak prestasinya. Misalnya penyanyi-penyanyi sudah mulai diakui oleh dunia internasional juga. Nggak seperti dulu. Dulu ketika ditanya, tahu Indonesia? Tidak. Tahu Bali? Iya. Orang-orang zaman dulu begitu ya. Tapi sekarang berkembang sosial media sudah mulai mengetahui Indonesia. Ini merupakan bentuk nasionalisme, mengenalkan budayanya, bahasanya, lagu-lagunya, dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk nasionalisme. Next, kemudian senantiasa bangga terhadap negara sendiri. Oke, ini biasa sulit sekali karena sekarang zamannya global ya. 1 detik orang posting di negara lain, 1 detik kemudian sudah bisa dinikmati oleh seluruh negara di dunia. Sehingga kadang kita secara tidak sadar membanding-bandingkan negara kita sendiri dengan negara orang lain yang notabene kita baru merdeka 76 tahun ya sama tahun ini, tetapi teman-teman kita bandingkan mereka yang tidak pernah dijajah sama sekali. Oh, ini lebih sukses dibandingkan kita. Bagaimana tidak lebih sukses? Mereka sudah merdeka sejak dulu. Kita baru 76 tahun. Kita dijajah, persepsi feodal kita saja yang lebih mengutamakan orang berpangkat dan lain sebagainya, memperlakukan orang berpangkat lebih baik dibandingkan orang yang tidak mempunyai pangkat, itu masih berjalan sampai sekarang. Ini yang harus dihapuskan. Begitu, Dek? Oke. Next, ini ciri-ciri nasionalisme, bisa di screenshot saja, teman-teman.
Oke, untuk ciri-ciri nasionalisme, adanya sebuah kesatuan persatuan bangsa, ini sifatnya umum, pasti ada organisasi modernnya nanti. Kemudian ada yang nanti namanya perjuangannya sifat nasional. Apa maksudnya yang poin ketiga, perjuangan sifat nasional? Ingat teman-teman, yang lalu sebelum ada yang namanya nasionalisme, perjuangan itu terjadi di masing-masing daerah, tidak mementingkan yang namanya nasionalisme. Maksudnya tidak ada rasa persatuan dan kesatuannya sebagai bangsa. Oke? Nanti kita berjuang ya. Ya, makanya ini nanti yang membedakan antara pergerakan dan perjuangan. Pergerakan ini nanti terjadi setelah 1908 lahirnya Budi Utomo. Ini ciri-cirinya dia punya organisasi yang namanya organisasi modern. Ini yang poin kedua. Sebelum itu tidak ada sama sekali organisasi modern. Yang ada mereka berjuang sendiri-sendiri seperti di Ponorogo. Tetapi memang di Ponorogo itu merupakan pahlawan kita juga ya. Tetapi dia berjuang hanya untuk kedaerahannya masing-masing. Sultan Hasanuddin pun begitu. Maka disebut pada zaman itu merupakan zaman perjuangan. Ketika ada organisasi politik disebut masa pergerakan. Dan masa pergerakan ini terjadi merupakan karena adanya yang namanya nasionalisme, adanya rasa persatuan untuk memerdekakan negaranya. Kalau dibilang negaranya, teman-teman, atau wilayahnya, itu sudah mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Next, nomor 4, bertujuan mendirikan dan memerdekakan. Ingat, nanti juga ini ada di dampak nasionalisme. Nomor 5, nasionalisme lebih mementingkan pikiran sehingga pendidikan berperan penting. Ini pendidikan berperan penting nanti dijelaskan di dalam faktor nasionalisme. Oke, contoh soal nomor 3, silakan. Nomor 3, silakan. Dijawab, teman-teman. Mbak Mirta jawab delta, oke, yang lain saya tunggu. Oke. Oke, rata-rata jawab delta, tidak ada jawaban yang lain. Oke. Oke. Rata-rata jawab delta ya, pintar-pintar di kelas ini. Oke, pintar-pintar. Semua rata-rata jawab delta. Oke. Oke, betul teman-teman. Ini nanti kaitannya dengan ini juga ya. Jadi ini soal TWK yang mirip-mirip nanti soal TKP, yang sebenarnya hari ini bahas ada lebih dari 10 soal, tetapi usahakan teman-teman minggu depan dihadiri juga ya untuk TKP-nya, menambah-nambah pengetahuan sebelum tes. Oke. Di sini dikatakan tindakan yang sepatutnya dilakukan ketika mendengar atau melihat suatu kelompok yang berupaya untuk melepaskan diri dari negara. Ini bentuk radikalisme ya. Ini bentuk radikalisme. Ini contoh soal radikalisme, tetapi TWK bukan TKP, oke? Tapi mirip-mirip dengan TKP, teman-teman. Kalau alfa menjauhi karena takut masuk ke dalam anggota, no, ini bukan jawabannya. Membiarkan karena bukan masuk urusan pribadi, no, kita tidak boleh begitu karena kita punya jiwa nasionalisme. Kalau mau ada orang yang mau mengganti bentuk negara, bentuk pemerintahan, kita harus care dan harus kita yang namanya laporkan. Jadi jawabannya adalah delta. Kita harus segera melaporkan ke pihak berwajib dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada, oke? Bagaimana nanti kalau atasan yang kemudian terindikasi radikal membuat kebijakan yang bagus, apakah kita harus mengikutinya? Jangan sampai ada tujuan pribadinya. Nanti dijawab minggu depan oleh Miss Yuyu, oke? Dijawab minggu depan oleh Miss Yuyu. Bukan kategori saya untuk menjawab soal-soal begitu ya. Itu bukan ranah saya. Jadi usahakan hadir minggu depan. Bagaimana kalau teman terindikasi radikal? Apakah kita harus nasihati? Itu nanti di TKP minggu depan. Jadi saya cuma kasih artinya radikalisme hari ini ya, tentang dan nasionalisme. Kemudian jenis-jenis nasionalisme. Ada namanya nasionalisme kewarganegaraan, ada namanya nasionalisme humanis. Humanis ini kemanusiaan, ada namanya nasionalisme kenegaraan, ada namanya nasionalisme budaya, ada namanya nasionalisme etnis. Dan masih banyak lagi tergantung dari ahlinya. Jadi ahli itu mengkategorikan banyak hal. Ada nasionalisme agamanya, ada nasionalisme Pancasilanya, ada nasionalisme rasnya, ada nasionalisme organis atau identitas. Itu semua merupakan jenis-jenis nasionalisme, tapi cara bacanya semua sama. Contoh untuk nomor 2, nasionalisme humanis atau kemanusiaan adalah nasionalisme.
adalah nasionalisme yang landasan politiknya atau kebenaran politiknya karena faktor kemanusiaan. Semuanya bahasanya sama. Nasionalisme budaya, nasionalisme yang kebenaran politiknya karena faktor budaya. Cuma beda di kalimat akhirnya saja. Begitu, Dik. Kemudian ada yang namanya prinsip nasionalisme. Oke, ini bisa di screenshot teman-teman, tidak saya bahas panjang lebar. Ada yang namanya kesatuan, ada yang namanya kebebasan atau freedom, ada yang namanya kepribadian. Jadi nasionalisme itu harus menciptakan kesatuan, harus menciptakan kebebasan atau freedom, harus menciptakan yang namanya kesamaan atau equality, ya. Ya, ingat Ki, di zaman dulu itu kita kedudukannya itu ada 3 lapis. Ada orang Eropa, Asia Timur jauh, dan inlander atau pribumi. Jadi kalau ada yang suka disebut pribumi, silakan. Saya tidak mau disebut pribumi. Begitu, Dik? Oke. Jadi itu merupakan ketidaksamaan, ya. Ada stratifikasi sosial. Kalau di Indonesia tidak ada masalah stratifikasi sosial itu. Maksudnya tidak ada di dalam aturan negara, tetapi dalam kehidupan sosial tentunya ada, ya, secara tidak langsung. Kemudian ada yang namanya kepribadian dan identitas. Maksudnya ini harus punya rasa bangga, ya, rasa bangga, rasa sayang terhadap negara tak sendiri. Kemudian prestasi ini adalah berkaitan dengan mewujudkan cita-cita negara. Oke, berkaitan dengan perwujudan cita-cita negara. Nasionalisme harus menciptakan atau mewujudkan terjadinya atau terwujudnya cita-cita negara. Kemudian dampak dari nasionalisme yang pertama adalah lahirnya nation state. Ingat Ki, kita dijajah 350 tahun dan akhirnya merdeka. Kemudian kita lahir menjadi negara nation state atau negara bangsa. Apa itu negara bangsa? Oh, bangsa itu pengertiannya yang mempunyai apa? Sejarah yang sama, budaya sama, tujuan sama, cita-cita yang sama. Jadi negara ini terbentuk karena itu. Karena 4 kesamaan tersebut. Kesamaan cita-cita, kesamaan tujuan, kesamaan sejarah, kesamaan budaya. Begitu, Dik. Ingat Ki, nasionalisme ini bukan hanya di Indonesia, tetapi di negara lain juga terjadi seperti Filipina, kemudian Myanmar, ya. Kecuali Thailand tidak pernah dijajah. Next. Kemudian nasionalisme bisa menyebabkan terjadinya peperangan mau tidak mau ketika ada ancaman dari dalam negeri. Kalau istilahnya di dalam bela negara AGHT, ya. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Kalau ada hal-hal yang berupa itu, khususnya ancaman, bisa kita juga terjadi yang namanya peperangan, teman-teman. Ini saya tidak jelaskan lebih lanjut, teman-teman, ya. Kemudian ada yang namanya imperialisme. Ingat Ki, nasionalisme itu merupakan hasil dari adanya penjajahan, tetapi penjajahan juga, nasionalisme juga ini bisa menyebabkan terjadinya penjajahan. Belanda datang ke Indonesia bukan karena mereka tidak punya jiwa nasionalisme, tetapi mereka punya jiwa nasionalisme sehingga menjajah Indonesia. Kenapa dijajah Indonesia, teman-teman? Karena pada saat itu ukuran bangsa berjaya, glory dan gospel, ingat Ki 3G, glory ini, teman-teman, ya. Untuk glory atau kejayaan ini diukur semakin luas wilayah jajahannya, semakin berjaya negaranya. Makanya pada saat itu Belanda kemudian menjajah. Ini merupakan bentuk dari nasionalismenya. Begitu, Dik. Oke. Kemudian Mbak Aisyah mungkin bisa dinonaktifkan dulu audionya, Mbak Aisyah. Kemudian ada yang namanya proteksionisme. Jadi kalau proteksionisme ini minta tolong Mbak Aisyah jangan sampai suaranya nanti terdengar sama orang lain, putus-putus. Jadi minta tolong dinonaktifkan dulu Mbak Aisyah. Oke, selanjutnya ada yang namanya proteksionisme, teman-teman. Kalau proteksionisme ini adalah proteksi dagang. Jadi ini proteksi dagang. Jadi nasionalisme ini juga bisa menyebabkan negara melakukan proteksi dagang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah negara kemudian melakukan mengurangi yang namanya impor, memperbanyak yang namanya ekspor, meninggikan pajak, teman-teman, ya. Meninggikan pajak ini juga merupakan bentuk proteksi dagang, teman-teman. Oke? Meninggikan pajak merupakan bentuk proteksi dagang. Kenapa? Supaya produk yang dari luar ini bisa bersaing dari dalam, walaupun kenyataannya produk dalam luar biasa, kadang jarang diminati. Kalau ada yang tadi mengatakan bahwa, oh kalau kurban kita pakai sapi lokal, iya, karena sapi impor itu diimpor dalam keadaan mati, teman-teman, sudah jadi daging, bukan dalam keadaan hidup. Begitu, Dik.
Makanya sapi lokal yang digunakan. Begitu. Jadi teman-teman, jadi proteksi dagang ini juga bisa digunakan seperti misalnya harus diuji kesehatannya oleh BP POM semua produk impor yang dari luar, ini juga merupakan proteksi dagang, atau harus mendapatkan label halal oleh MUI, ini juga merupakan bentuk dari proteksi dagang. Oke. Kenapa mesti diproteksi? Ingat sih, harga daging lokal itu 120.000, harga daging impor 80.000. Kalau ada yang orang Makassar suka makan sop saudara yang 6.000, itu daging impor, teman-teman, itu bukan daging lokal pasti. Kenapa lebih murah? Catering pun menggunakan juga daging impor, teman-teman, bukan daging lokal ya. Oke. Jadi harus ada yang namanya proteksi dagang ketika punya jiwa nasionalisme. Kemudian nasionalisme juga ini berakibat sosial, apa? Timbulnya persatuan dan kesatuan, kemudian meningkatkan ekonomi masyarakat. Kenapa? Karena kalau meningkatkan ekonomi masyarakat, karena kan tadi ada proteksi dagang ya. Oke, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa sampai sekarang kita masih tergantung sekali sama produk dari luar, bahkan garam juga dari luar ya, Australia. Kalau daging dari New Zealand ya. Oke, next. Untuk faktor-faktor nasionalisme, tentunya yang pertama kita adanya penjajahan. Penjajahan berlangsung 350 tahun di luar dari kontroversi yang ada. Saya pakai 3,5 tahun sesuai dengan perkataan Soekarno untuk membangkitkan jiwa nasionalisme. Penjajahan ini selama kita dijajah, teman-teman, ingat apa yang terjadi pada saat itu, pada saat penjajahan. Belanda itu negara yang kedudukannya itu ya, wilayah daratannya itu lebih rendah dibandingkan tinggi lautnya. Tetapi ternyata Belanda ini tidak tenggelam karena dia membangun dam-dam air yang tebalnya itu sampai 90 meter. Kalau dikatakan 90 meter, itu tebal sekali, pasti merogoh kocek yang banyak sekali ya. Dari mana mereka dapatkan uang itu? Dari penjajahan 350 tahun, mereka melakukan eksploitasi besar-besaran di Indonesia, kemudian membawa ke negaranya untuk membangun negaranya. Begitu, Dik. Jadi sumbangsi kita untuk negara Belanda itu sudah luar biasa, walaupun di dalam sejarah mereka mengatakan mereka tidak pernah menjajah di Indonesia, mereka cuma mengatakan bahwa mereka berdagang di Indonesia melalui VOC, Vereniging Oost-Indische Company. Oke. Pada saat dijajah ada juga berkembang yang namanya, jadi ada salah seorang penulis yang mengatakan zaman itu merupakan zaman edan. Kenapa? Karena di situ prostitusi berkembang pesat, dan bukan hanya prostitusi, teman-teman, tetapi juga yang namanya candu atau opium, atau ya, jadi ada yang namanya candu, opium atau yang sekarang dikenal dengan kokain, narkotika ya. Ini dulu berkembang sekali, teman-teman. Jadi orang pribumi banyak sekali, ini menjadi pasar ya. Orang Eropa yang memasok, orang kawasan Asia Timur jauh, khususnya China ini yang kemudian menyampaikan atau yang berdagang, kemudian yang menikmati itu adalah orang-orang pribumi. Jadi prostitusi itu pribumi semua yang masuk ke situ, teman-teman. Oke. Tetapi orang Eropa dilarang untuk masuk ke situ karena merupakan katanya orang yang tidak beradab yang melakukan hal tersebut. Padahal dia yang memasukkan hal-hal itu. Begitu, Dik? Katanya tidak beradab. Next. Ada yang munculnya kaum terpelajar. Oke. Jadi kalau munculnya kaum terpelajar ini kenapa bisa menyebabkan nasionalisme? Kaum terpelajar inilah yang nanti kemudian teman-teman membentuk organisasi pergerakan. Jadi organisasi pergerakan itu semua dibentuk oleh orang-orang bangsawan. Siapa yang tidak bangsawan? Soekarno, bangsawan. Hatta, bangsawan. Tan Malaka, bangsawan. Sultan Syahrir, bangsawan. Karena mereka yang terdidik, yang bisa mengenyam pendidikan. Mereka yang bangsawan, yang bisa mengenyam pendidikan. Siapa itu? Kalau di Sulawesi Selatan ada Andi, Puang, Karaeng, Peta, dan lain sebagainya. Kalau di Jawa ada Kanjeng, Raden, Tumenggung. Itu semua bisa mengenyam pendidikan. Dan ini nanti yang menyebabkan munculnya nasionalisme. Orang terpelajar pasti jiwanya itu mau bebas. Oke? Orang terpelajar pasti jiwanya mau bebas, tidak mau terkungkung di dalam satu tempat. Begitu, Dik. Kemudian adanya golongan peranakan atau biasa disebut dengan Indo-Eropa. Jadi Indo-Eropa ini apa?
Indo-Eropa ini merupakan golongan peranakan. Apa itu Indo-Eropa? Kenapa bisa muncul Indo-Eropa? 1870 ada yang namanya sistem ekonomi liberal, teman-teman. Sistem ekonomi liberal ini memasukkan semua orang-orang Eropa bisa menanamkan modalnya ke Indonesia, akhirnya menciptakan yang namanya landlord atau tuan-tuan tanah. Tuan-tuan tanah ini nanti tidak puas dengan istrinya, ya pasti dewasa semua di sini, mohon maaf, tidak puas dengan istrinya, kemudian mengambil orang-orang pribumi. Dia tidak mau masuk ke dalam tempat prostitusi karena dibilang tidak beradab. Cuma pribumi yang lakukan itu di tempat-tempat prostitusi. Jadi dia menikahi kemudian orang pribumi ini kemudian disebut oleh gundik-gundik. Jadi kalau ada cewek-cewek di sini, ada yang disebut gundik, ada panggil Ki Gundik, tampar saja di bercanda. Karena ini gundik ini kata tidak sopan sekali itu gundik. Oke? Itu negatif sekali maknanya, oke? Jadi gundik-gundik ini dinikahi secara agama tetapi tidak dinikahi secara perdata, teman-teman, ya. Tidak dicatat di dalam perdata sehingga tidak mempunyai hak-hak. Dia cuma pemuas nafsunya orang-orang Eropa. Jadi golongan ini kemudian nanti melahirkan golongan-golongan yang disebut dengan orang Indo-Eropa. Salah satunya yaitu Ernest Dowes Dekker. Ernest Dowes Dekker nanti pendirinya Indische Partij mau memerdekakan diri. Karena golongan Indo-Eropa ini tidak dimasukkan ke dalam golongan Eropa, tidak dimasukkan ke dalam golongan Asia Timur Jauh, dan tidak dimasukkan di dalam golongan pribumi. Jadi dimasukkan di dalam golongan pribumi, tidak dimasukkan di dalam golongan Eropa. Kedudukannya setara dengan pribumi, tapi bangsawan sehingga bisa mengenyam pendidikan. Mereka kemudian nanti mendirikan organisasi politik, salah satunya Indische Partij oleh Ernest Dowes Dekker, atau nama Indonesianya adalah Setia Budi. Ya, 3 serangkai sih, sama Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Begitu, Dik. Kemudian ingin melepaskan diri dari penjajahan, tentunya iya, kita ingin melepaskan diri dari penjajahan. Tujuan nasionalisme utama adalah melepaskan diri dari penjajahan. Ingat Ki, alinea pertama tak Undang-Undang Dasar. Kemudian faktor, jadi ini tadi disebut dengan faktor intern. Faktor intern. Kalau faktor eksternnya, jadi kenapa saya jelaskan panjang lebar? Kalau ada yang bilang, kok dijelaskan panjang lebar sih? Ingat Ki, soalnya nanti bukan begini. Apa faktor intern? Begini ya. Soalnya itu bukan LOTS, Low Order Thinking Skill. Bukan soalnya begini. Apa ya, di bawah ini yang merupakan faktor intern nasionalisme adalah, bukan begitu soalnya, itu hafalan. Itu LOTS, Low Order Thinking Skill. Yang diuji itu adalah HOTS, High Order Thinking Skill. Pasti ditanya begini, kenapa munculnya kaum terpelajar bisa menyebabkan terjadinya nasionalisme di Indonesia? Itu HOTS, High Order Thinking Skill. Alasannya itu harus dijelaskan dulu, harus dipaham baru bisa menganalisis. Kalau tidak, nggak mungkin kita bisa jawab soalnya. Oke, kemudian ada yang namanya faktor ekstern. Faktor eksternnya ini adalah paham modern dari Eropa seperti liberalisme, sosialisme, komunisme, nasionalisme, dan lain sebagainya. Paham-paham ini yang nanti menyebabkan terjadinya rasa nasionalisme meningkat. Setelah rasa nasionalismenya meningkat, kemudian teman-teman, selanjutnya mereka membentuk yang namanya organisasi politik. Tapi ingat Ki, namanya paham modern dari Eropa ini masuk bukan dari mana. Ingat Ki, ciri-cirinya tadi nasionalisme, mengutamakan pendidikan. Ini masuknya bukan dari orang ke orang, tetapi dari buku ya. Ini masuknya dari buku. Maksudnya apa? Orang zaman dulu itu suka baca buku. Akhirnya masuk paham-paham tersebut melalui buku. Contoh, Insinyur Soekarno suka baca buku History of America atau Prancis Revolution. Itu juga dibaca oleh Soekarno. Ini menyebabkan nanti Soekarno ingin memerdekakan Indonesia. Zaman sekarang juga orang suka baca buku ya. Termasuk teman-teman semua pasti banyak yang suka membaca. Suka membaca ya. Baca apa? Baca caption sama tweet di Twitter. Dik, begitu Dik. Oke. Selanjutnya ada yang namanya gerakan pan-islamisme. Apa ini gerakan pan-islamisme? Adalah mengembalikan kejayaan Islam. Kenapa dikembalikan kejayaan Islam? Ingat Ki, zaman dulu itu ada The Dark Age, zaman kegelapan di Eropa, tidak berkembang. Sebaliknya Islam itu pernah berkembang sekali pengetahuannya. Makanya ada ahli-ahli disebut seperti Ibnu Sina, Batuta, Ibnu Khaldun, itu ahli-ahli di Islam.
Tetapi setelah Eropa kemudian terjadi Renaissance, jadi ini singkat-singkatnya saja teman-teman karena waktu kita tidak banyak ya, sebenarnya panjang lebar, tapi saya singkat-singkat. Jadi setelah itu kemudian meredup ke Islam, kemudian Eropa yang kemudian bangkit setelah zaman Renaissance. Di situ juga nanti lahir namanya Kristen ya, Protestan kalau orang Indonesia sebut. Kemudian Islam kemudian mencoba untuk apa? Jadi Islam itu kemudian mencoba untuk memasukkan yang namanya atau mengembalikan kejayaan Islam. Siapa contohnya? Contohnya dah Cokro Aminoto. Jadi HOS Cokro Aminoto ini teman-teman ini nanti mencoba untuk yang namanya mengembalikan kejayaan Islam di Indonesia dan ini menyebabkan secara tidak langsung memerdekakan diri. Kemudian selanjutnya adanya pergerakan bangsa terjajah di Asia. Ingat Ki, kawasan zaman dulu itu di Asia itu semua rata-rata terjajah kecuali Thailand ya. Thailand itu tidak pernah dijajah sama sekali, teman-teman. Jadi bangsa-bangsa terjajah ini kemudian melawan orang-orang Eropa, ya. Oke. Jadi bangsa-bangsa ini kemudian nanti melawan orang-orang Eropa dan Indonesia juga ikut. Kita juga harus melawan orang-orang Eropa ini dan ini menyebabkan terjadinya yang namanya nasionalisme. Kemudian kemenangan Jepang dan Rusia 1905, kenapa bisa menjadi nasionalisme, menyebabkan nasionalisme di Indonesia? Orang Indonesia berpikir, oh orang Jepang ini kecil-kecil, orang Jepang ini mewakili juga Asia, kok bisa menang lawan Rusia? Berarti kita juga bisa menang melawan Belanda, orang-orang Eropa. Tapi ingat Ki, berbeda antara penjajahan modern dengan penjajahan tradisional atau klasik. Penjajahan modern itu dilakukan oleh Inggris, tetapi yang klasik itu dilakukan oleh yang namanya Spanyol, Portugis, dan Belanda. Oke, Spanyol, Portugis, dan Belanda. Mereka menjajah teman-teman, cuma mengeksploitasi, kemudian mengeksploitasi besar-besaran, mengambilnya kembali ke negaranya. Tetapi budayanya tidak diperkenalkan sama sekali. Tetapi kalau penjajahan modern, budayanya diperkenalkan, dieksploitasi alamnya, tetapi dibangun juga daerah jajahannya seperti yang dialami oleh Malaysia dan Singapura. Makanya kalau Malaysia dan Singapura itu, jangan heran ketika Malaysia dan Singapura itu bahasa Inggrisnya lancar-lancar, karena diperkenalkan memang bahasa Inggrisnya, bahkan menjadi bahasa kedua. Kalau di Indonesia 350 tahun kita dijajah, bahasa Belanda, ada tidak yang ditahu? Tidak ada sama sekali. Ada. Apa? Inlander. Apalagi? Company. Itu Ji. Apalagi Vereniging Oost-Indische Company itu makanya company-nya itu dibilang sama orang Indonesia company gitu. Jadi apa kalau di Sulawesi? Oh ada di Sulawesi bahasa Portugis. Yang mana? Seperti selo itu bahasa Portugis ya. Kadera itu bahasa Portugis juga ya. Kursi artinya itu sama. Oke. Kemudian setelah itu ada yang namanya fase-fase nasionalisme, itu materi terakhir. Tetapi sebelum materi terakhir silakan jawab nomor 4 teman-teman. Silakan jawab di nomor 4-nya. Apa jawabannya? Rata-rata jawab Charlie. Nasionalisme bangsa Indonesia muncul salah satunya akibat sistem hierarki yang tercipta akibat kebijakan dan politik etis Belanda yang menempatkan bumi putra pada golongan kelas, yaitu enggak tahu Kak. Oke, sama-sama belajar ya. Oke, saya tunggu jawabannya. Ada yang jawab Charlie. Oke, kedudukannya pada saat itu teman-teman. Kedudukannya ada 3, yaitu golongan Eropa. Eropa ini terdiri atas Belanda, teman-teman ya. Belanda, Spanyol, Portugis, Inggris, itu masuk dalam golongan Eropa. Kemudian Asia Timur Jauh. Asia Timur Jauh. Timur Jauh ini seperti Cina, Palestina. Cina, Pakistan, India, ini masuk Asia Timur Jauh. Dia ini merupakan antara, jadi kalau kita mau menjual sesuatu, kita jual dulu di Asia Timur Jauh, baru Asia Timur Jauh yang menjual ke Eropa. Jadi kita tidak bisa langsung yang namanya menjual barang kita, teman-teman ya.
Jadi kita tidak bisa menjual barang kita secara langsung ke orang Eropa, tetapi harus melalui perantara Asia Timur Jauh. Kemudian ada yang namanya inlander atau pribumi. Ingat Ki, pribumi zaman dulu, siapa yang suka nonton filmnya ini, film-filmnya Iqbal, ada yang judulnya Bumi Manusia dari novelnya Pramudia Anantatur, ya. Jadi atau baca novelnya Bumi Manusia, di situ di scan awal, di situ ada ya orang Indo-Eropa yang kemudian mau masuk sama Iqbal, saya lupa namanya siapa itu. Kemudian pada saat mau masuk di restoran, di situ tertulis anjing dan pribumi dilarang masuk di restoran ini. Ini kenyataan di zaman dulu memang ada, kita disetarakan dengan anjing. Ingat Ki, kalau ada kata dan, mungkin ada anak bahasa Indonesia di sini, itu menghubungkan kata setara, atau yang bahasa Inggris pasti menghubungkan kata yang setara. Begitu, Di? Oke. Makanya disebut dengan inlander atau pribumi. Jadi kalau masih ada yang suka disebut pribumi, silahkan, tapi saya tidak mau disebut sebagai pribumi. Betul, jawabannya adalah golongan ketiga. Bahkan rumahnya pada saat itu, teman-teman, kalau ada yang namanya pusat kota itu hanya boleh didiami oleh orang Eropa. Golongan kedua adalah Asia Timur Jauh. Golongan ketiga atau orang-orang pinggiran, ya, orang-orang pinggiran ini nanti adalah orang-orang pribumi. Sama seperti misalnya ini tidak saya samakan. Misalnya ini di zaman dulu yang tinggal di Makassar itu orang Eropanya, yang daerah-daerah pantai sampai Petarani itu orang-orang ininya, orang-orang Eropanya. Kemudian daerah-daerah ini Perintis, kemudian Alauddin itu orang-orang Asia Timur Jauhnya. Kemudian daerah perbatasan Makassar Maros atau Makassar Goa itu daerah orang-orang pribuminya. Begitu yang paling jauh mengakses ke pusat kota. Begitu zaman dulu, kurang lebih. Next, ada namanya fase nasionalisme. Ini fase nasionalisme berbeda-beda tiap ahli, tipologinya atau proses pengklasifikasiannya. Tetapi di sini langsung saya kasih dua. Fase pertama bisa juga disebut dengan masa perintis terjadinya nasionalisme, yaitu pada saat terjadinya yang namanya Budi Utomo atau lahirnya Budi Utomo tahun 1908. Ini organisasi politik pertama, organisasi pertama yang mau memerdekakan kita, bukan organisasi politik pertama ya. Kalau organisasi politik pertama itu Indische Partij. Next, fase kedua yaitu masa penegas atau Sumpah Pemuda. Fase ketiga yaitu masa pendobrak atau kemerdekaan 1945. Fase keempat atau masa pemantapan yaitu terjadinya G30 SPKI. Ini seharusnya nanti dibahas di dalam Undang-Undang Dasar, proses perubahan-perubahannya teman-teman, mulai dari undang-undang sampai kembalinya ke Undang-Undang Dasar dan amandemen. Kemudian fase kelima atau masa puncak adalah reformasi. Reformasi merupakan masa puncak. Oke? Reformasi adalah masa puncak ya, 1998. Ini masa puncaknya nasionalisme. Oke, cukup sekian untuk materi saya hari ini, teman-teman. Mungkin nanti bisa saya kasih soal beberapa ya. Saya kasih soal dulu sebelum saya tutup ya. Bonus untuk mengobati kekecewaan teman-teman karena TKP-nya bukan enggak jadi ya, ditunda ke minggu depan. Saya kasih contoh soalnya dulu, teman-teman. Oke, silakan jawab nomor 1. Jawabannya apa? Silakan jawab nomor 1. Jawabannya apa? Nah, bilang ke Mbak Fitra Sudi yang, oh iya, mohon maaf aku singgung-singgung di Sudi yang iya. Makassar gitu. Oke, ada yang jawab Bravo, ada yang jawab error. Oke. Ada yang jawab Bravo, ada yang jawab error ya. Oke. Untuk yang jawab error, pasti ada kata UMKM ya. Ingat teman-teman, dibaca baik-baik soalnya. Belakangan ini banyak kampanye yang kampanye untuk meningkatkan semangat nasionalisme. Salah satunya adalah gerakan untuk membeli menggunakan produk dalam negeri. Kalau dikatakan produk dalam negeri, apakah dia hanya UMKM? Masa produk dalam negeri tak UMKM sih? Indomie itu perusahaan besar ya.
Ya, itu produk dalam negeri juga. Banyak perusahaan besar di Indonesia itu produk dalam negeri. Jadi ini bukan hanya UMKM, jadi yang jawab error ini kurang tepat ya. Tetapi ketika kita membeli produk dalam negeri, otomatis jawabannya Bravo ikut membantu meningkatkan pendapatan negara, teman-teman. Ya. Jadi kalau beli produk dalam negeri, ikut membantu meningkatkan pendapatan negara. Harus kita bangga juga dengan produk-produk dalam negeri. Oke. Next, nomor 2. Silakan saya kasih dulu soalnya. Nomor 2 untuk mengobati kekecewaannya. Silakan. Apa tadi nasionalisme humanis saya bilang? Miftah AR, entah Mbak atau Mas, tapi terima kasih. Mas atau Mbak Miftah. Oke, rata-rata jawab Charlie. Oke, rata-rata jawab Charlie, betul semua. Humanis ini adalah kemanusiaan, teman-teman. Jadi cari yang berkaitan dengan kata manusia. Begitu saja, Dik. Kalau ada humanis, cari yang berkaitan dengan kata manusia. Kalau pertanyaannya ada terkait dengan ekonomi, cari yang berkaitan dengan ekonomi. Jangan yang tidak berkaitan dengan ekonomi. Begitu, Dik. Bahkan soalnya itu biar tidak dibaca, sudah ini nih, sudah bisa dijawab sebenarnya. Yang penting pertanyaannya saja, tidak usah dibaca teksnya. Oke, next, nomor 3. Nasionalisme dapat tergerus dalam perkembangan zaman. Faktor kompleks yang menyebabkan menurunnya rasa dan jiwa nasionalisme pada generasi saat ini dipengaruhi oleh opsinya. Sudah dibaca semua soalnya ya. Opsinya, silakan. Ada yang jawab alfa? Oke, apa yang menyebabkan? Faktor kompleks yang menyebabkan tergerusnya rasa nasionalisme anak zaman sekarang. Ada yang jawab Charlie, kurangnya kesadaran dan implementasi nasionalisme. Oke. Oke, ada yang jawab Delta. Oke, berkurangnya figur sebagai teladan nasionalisme. Oke. Oke, kita jawab sama-sama ya. Apa sih faktor kompleksnya kalau Delta kekurangan figur? Banyak contoh-contohnya. Oke, banyak contoh-contohnya. Contoh-contoh apa? Contoh-contoh nasionalisme, teladannya, figurnya ada Soekarno, Muhammad Hatta, ya, ada Sultan Syahrir dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh atau figurnya. Kalau Charlie kurangnya kesadaran dan implementasi nasionalisme, ini tepat juga, akan tetapi Charlie ini lebih berkaitan pada hal yang umum. Tadi pertanyaannya, kita lihat sama-sama pertanyaannya, teman-teman. Nasionalisme dapat tergerus dalam perkembangan zaman. Cari yang berkaitan dengan perkembangan zaman. Apa sih yang zaman sekarang ini akibat perkembangan zaman nasionalisme bisa tergerus? Jawabannya adalah alfa, perkembangan arus globalisasi. Kenapa globalisasi bisa menggerus nasionalisme? Globalisasi ini berasal dari kata global, global ini berasal dari kata dunia. Artinya dunia tanpa batas-batasan. Bahkan 1 detik orang posting sekarang sudah bisa ketahuan. Jadi kalau tidak mampu menyaring dengan baik, globalisasi ini bisa berdampak negatif. Zaman sekarang apa yang tidak bisa dicari di internet? Oh, tidak bisa dicari. Bilang situs apa yang tidak bisa dicari? Oh, narkotika tidak bisa dicari di internet. Siapa bilang tidak bisa dicari? Kalau ada anak teknik yang hebat sekali terus masuk di dark web, bisa mencari. Bahkan di situ ada pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya, bisa dilihat semua zaman sekarang. Begitu, Dik. Jawabannya adalah alfa. Oke. Sampai di sini dulu, teman-teman. Mungkin cukup sekian. Saya serahkan kembali kepada Miss Dian. Silakan, Miss Dian. Oke. Hello. Oke, terima kasih banyak untuk Mr. Irfan. Webinarnya sangat penuh dengan pengetahuan baru ya untuk saya juga sebagai host dan salah satu siswanya juga Mr. Irfan hari ini. Oke, mungkin kita bisa buka sesi Q&A dulu untuk 5 menit ke depan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung saja angkat tangannya menggunakan emoticon raise hand dan aktifkan audionya. Oke, saya tanya Miss Sunarti dulu. Halo, Miss Sunarti.
Halo. Halo, Miss Sunarti. Oke, mungkin Miss Sunarti tidak sengaja mengaktifkan emotikonnya. Kalau begitu kita langsung ke Mr. Hasrullah. Halo, Mr. Hasrullah. Ya, halo Kak. Iya, halo, assalamualaikum Sir. Langsung ke pertanyaan tadi. Silahkan. Waalaikumsalam. Langsung pertanyaannya Kak. Pertanyaan saya kan ini membahas masalah TWK, terus yang pertanyaannya kan nanti hotspot. Mungkin ada kalau kita masuk misalkan kursus atau semacam apa namanya di Maca, apakah diajarin kira-kira fokus pembelajarannya nanti kalau di TWK itu apa-apa aja, terus nanti cara-cara menjawabnya itu nanti trik-triknya dalam menjawab soal itu kayak gimana? Mungkin itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke. Karena kebetulan kita punya tutornya juga langsung di sini, jadi kita langsung tanyakan ke Mr. Irfan saja. Oke, silahkan Sir. Oke. Untuk pembelajarannya nanti teman-teman, jadi soalnya itu ada soal-soal quotes yang akan diberikan langsung kepada teman-teman, itu diuji. Biasanya saya ujikan 54 detik per soal, jadi total 27 menit. Itu nanti hampir setiap pertemuan saya berikan. Kemudian teman-teman untuk soal quotes begini. Saya sudah jelaskan tadi bahwa soal quotes ini, high order thinking skill, ini tidak bisa langsung kita jawab kalau tidak ada pengetahuan dasarnya. Makanya saya coba untuk teman-teman bisa menghafal, kemudian memahami dulu, kemudian menjawab. Kemudian nanti ada tips dan triknya, cara cepat menghafal undang-undang dasar dan lain sebagainya, seperti misalnya pasal 14 terkait dengan gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi, bisa langsung disingkat dengan GRAB, yang pasal satunya Republik Tahu dan lain sebagainya, itu juga ada nanti. Kemudian terkait dengan ininya, menjawab cepatnya, nanti teman-teman tidak usah baca panjang lebar, kalau misalnya soalnya kayak panjang-panjang kayak TKP, nanti ada juga tips dan triknya. Kemudian ada kata-kata kunci di dalam Pancasila, apalagi Pancasila ini aspek yang paling cepat ya teman-teman. Jadi Pancasila ini nanti ada kata-kata kunci yang saya berikan, sehingga misalnya pengamalan sila, kemudian pelanggaran sila, itu bisa langsung dijawab teman-teman tanpa membaca teksnya, ya, tanpa membaca teksnya, insya Allah, gitu deh. Oke, jadi banyak nanti soal-soal yang insya Allah relevan dengan soal-soal yang akan keluar di tes CPNS, begitu deh. Terima kasih. Masih ada? Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, makasih banyak Mr. Irfan. Terima kasih juga untuk Mr. Hasrullah. Ada lagi? Oke, segera kita menuju ke Miss Alifta. Halo, Miss. Halo, Kak. Halo, bertemu kembali kita di rumah ini. Oke, apa pertanyaan, Tak? Oh iya, Kak mau kan nanya. Kan dulu kita bilang itu kalau nasionalisme itu masuk ke sila kedua. Pengamalan sila kedua. Nah, sempat Kak juga cari tahu dari orang lain, dari tutor lain, maksudnya dari tutor TWK lain, dia bilang sila ketiga, Kak. Karena berdasarkan dari kayak persatuan bangsa, lebih ke persatuan bangsa, makanya dia bilang lebih ke sila ketiga. Nah, menurut Kakak itu seperti bagaimana? Kasih, Kak. Oke, makasih Miss Alifta. Oke. Begini teman-teman, jadi nasionalisme itu sebenarnya dia bisa masuk sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Bisa dicek di lamannya BPIP ya, Badan Penyuluhan Ideologi Pancasila. Oke, itu bisa dilihat. Oke, tergantung dari konteks soalnya, dia bisa masuk sila kedua apabila berkaitan dengan nasionalisme, kemanusiaan, atau humanis. Dia juga bisa masuk sila ketiga apabila dia berkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Jadi tergantung dari konteks soalnya, begitu Dik. Karena ada juga yang TOTO yang kemudian memisahkan antara nasionalisme dan cinta tanah air. Ini dikira berbeda, tetapi ini sebenarnya sama. Tetapi ada yang memisahkan bahwa nasionalisme itu dilihat ketika misalnya kita di luar negeri, kemudian orang melihat kita, itu merupakan jiwa nasionalisme. Tetapi kalau di dalam negeri itu merupakan bentuk cinta tanah air. Ini juga harus dibedakan ya, harus bisa dibedakan. Jadi dia bisa jawabannya sila kedua, dia juga bisa jawabannya sila ketiga, tergantung konteksnya. Kalau berkaitan dengan kemanusiaan, misalnya bentuk nasionalisme kita karena membantu Palestina dan lain sebagainya karena faktor kemanusiaan, atau Rohingya yang orang-orang Islam dibantai, itu masuk sila kedua.
Tetapi apabila berkaitan dengan persatuan dan kesatuan, ini juga masuk sila ketiga. Kenapa saya simpulkan ada masuk sila kedua dan sila ketiga? Karena berdasarkan bacaan saya juga, teman-teman. Jadi bacaan saya itu ada juga yang berkaitan dengan ini ya, prajabatan. Jadi materi-materi prajab yang langsung di situs resminya, dia juga memasukkan bahwa nasionalisme itu masuk sila kedua. Dan ada juga yang memang memasukkan sila ketiga. Jadi hal ini tidak pasti ya. Seperti misalnya begini. Masalah gotong royong. Ada yang mengatakan masuk di dalam sila ketiga, ada yang mengatakan masuk dalam sila keempat gotong royong. Kalau gotong royong di dalam demokrasi ya, gotong royong dalam pemilu dan lain sebagainya itu masuk sila keempat. Tetapi kalau gotong royong dalam hal kemanusiaan, gotong royong yang biasa itu masuk sila ketiga. Kalau yang berkaitan dengan tolong menolong, kenapa tidak masuk sila ketiga? Beda. Kalau tolong menolong personal masuk sila kedua, kalau gotong royong masuk sila ketiga. Seperti begini teman-teman. Saya contohkan saja soal yang bukan nasionalisme, contoh ya. Apa bedanya kalau radikalisme itu masuk sila pertama, kedua atau ketiga? Silakan dijawab lewat chat. Radikal. Bantu saya jawab lewat chat. Radikalisme masuk sila pertama, kedua atau ketiga? Perilaku radikalisme. Ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang pertama. Bisa semuanya. Oke. Saya suka jawabannya yang tadi yang bisa semuanya ya. Ada pertama, ada kedua, ada ketiga. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Bisa semuanya. Oke, betul. Bahwa itu ternyata tergantung dari konteksnya, konteks soalnya. Ya. Kalau misalnya radikalisme ini diarahkan bahwa perilaku radikalisme ini untuk memaksakan agama lain untuk mengikuti agama kita, itu masuk sila pertama. Kalau radikalisme ini diarahkan bahwa perilaku kekerasannya yang disoroti, itu masuk sila kedua. Kalau radikalisme ini disoroti untuk memecah belah persatuan, ini masuk sila ketiga. Gitu deh. Sama seperti korupsi. Kalau perilaku korupsi melanggar sila keberapa lagi? Sila kedua. Melanggar sila kelima. Tapi konteksnya ketika misalnya ada orang korupsi, kemudian dia keluar dari gedung KPK, kemudian dia tersenyum kepada wartawan, itu melanggar sila keberapa? Melanggar sila keberapa? Melanggar sila kedua, karena dia tersenyum, dia tidak beradab. Begitu deh. Oke, begitu Mbak. Oke, bisa dilihat lagi teo-teonya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, bisa japri saya, Mbak siapa? Mbak siapa tadi? Mbak Alifta. Oke, Mbak Alifta. Bisa dijapri saya, insya Allah saya balas ya, seperti teman-teman yang lain. Begitu deh. Oke Kak, siap. Makasih banyak. Oke, ingat ya, H-1 nih. Fasilitas bertanya untuk alumni. Yang penting jangan melihat. Oke. Ya, seperti itu tadi jawaban dari Mr. Irfan. Ternyata memang ada kuncinya ya untuk bisa betul-betul memahami pengamalan Pancasila itu sendiri. Jadi kalau ada kawan-kawan yang penasaran, bisa sekali langsung join dengan Maca Education, karena ada kabar gembira dari kami untuk semua yang tergabung dalam webinar hari ini mendapatkan diskon 100.000 untuk registrasi CPNS online, bimbingan intensif CPNS online Maca Education. Jadi kita investasinya dibuka dengan harga 500.000, tapi karena kawan-kawan sudah sangat semangat hari ini, jadi kita berikan diskon 100.000, jadi hanya membayar sekitar 400.000 saja. Dan ini sudah termasuk di dalamnya 15 pertemuan belajar dan juga modul serta aplikasi CAT yang akan kita bagikan melalui email. Jadi mungkin jika ada yang tertarik, terutama untuk kawan-kawan yang baru kenal dengan Maca Education, bisa cari tahu di nomor admin kami di dalam chatbox. Silahkan langsung saja chat admin kami di sini 916 085 di 085 113 339 916. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup webinar kita hari ini. Tadi ada atas nama Miss Hanggraini kalau tidak salah. Ada Miss Hanggraini? Hello? Oke, saya rasa mungkin sudah terjawab
siapa tahu jawabannya dari pertanyaan yang diajukan tadi sama Miss Aliftah. Oke, ada offline juga, betul sekali Miss Aliftah, ada offline juga. Jadi kalau penasaran dengan Maca Education, silahkan kunjungi kami di Jalan Bung, di Jalan Bung 6 nomor 2. Jadi kita buka kantornya Senin sampai Jumat untuk konsultasi belajar. Oke, jadi satu pertanyaan lagi mungkin dari Mr. Arsyad, silahkan diaktifkan audionya, Sir. Halo. Oke. Silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Miss. Oke, Sir. Saya hanya ingin meminta tips apa dari pemateri kita terkait dengan referensi-referensi yang strategis untuk kita pelajari. Kira-kira apa-apa ya itu? Kalau misalnya kita mau belajar dari buku apa? Ini kan setiap tahun itu ada sosialisasi 4 pilar, tapi bukunya banyak sekali. Nah, kalau kita mau baca yang strategis, ataukah selain dari buku-buku yang dari MPRRI itu, apakah ada buku lain yang lebih efisien untuk kemudian memuat waktu kita untuk belajar dengan cepat begitu? Buku apa itu? Terima kasih. Saya Arsyad, member Maca Education dari 2000 berapa ya? 2019. Ya. Thank you. Oke, makasih banyak Mr. Arsyad. Jadi langsung saja mungkin Sir terkait referensi yang paling relevan untuk belajar TWK. Oke. Referensi paling relevan untuk belajar TWK bagi yang mereka tidak punya waktu yang panjang, teman-teman. Jadi kalau waktu panjang itu harus baca buku banyak sekali ya. Tapi kan ini waktunya singkat. Otomatis referensinya itu bisa dicari. Dicari dari mana? Dicari dari modul-modul, terutama modul-modul yang ada di tempat-tempat kursus ya. Itu biasa dia itu singkat-singkatan. Seperti misalnya Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu kalau mau dihafalkan dengan cara yang konvensional, yang harus dihafalkan semua, itu susah sekali. Makanya harus dicari cara cepatnya, teman-teman, atau jalan tikusnya. Itu biasa kami sediakan juga bagaimana cara menghafal cepat Undang-Undang Dasar, dan kami biasa berikan manuskrip-manuskripnya. Kemudian kalau buku-buku yang relevan, apakah harus membaca buku MPRRI? Sebenarnya iya, tetapi pasti begini. Kalau bisa membaca silahkan dibaca, itu pasti panjang lebar, tetapi lebih bagus ketika ada teman belajarnya, ada yang menjelaskan kenapa, supaya misalnya kalau kita belajar, jangan sampai belum tentu apa yang kita baca itu bisa langsung kita tangkap di dalam pikiran kita. Jadi beda-beda cara belajarnya ya. Pertama teman-teman harus cari cara belajarnya. Ada yang memang suka membaca, silakan membaca. Ada yang suka bisa mendengar dari orang lain, silakan mendengar. Begitu dia, ada yang audio. Ada yang suka menonton, silakan menonton. Tetapi untuk tips teman-teman, untuk tips sederhana ya, kalau terkait Pancasila, yang suka menonton silakan saya kasih satu nama dosen saya di UNY, mantan ketua BPIP juga, namanya yaitu Profesor Yudi Latif. Ya, kita cari Yudi Latif di YouTube. Kalau suka nonton YouTube, kalau tidak bosan bicara, silakan nonton Yudi Latif, teman-teman. Itu berkaitan dengan Pancasila. Tetapi dia cuma bahas Pancasila saja, tidak semua aspek negara. Jadi, oke, itu salah satu tipsnya. Kalau referensi, ya harus baca dari modul-modul. Biasanya tempat kursus itu menyediakan modul yang singkat. Jadi, oke, Miss Dian. Oke, saya cek pertanyaan di dalam chatbox dulu. Ada pertanyaan dari Mr. Andi Ahsan. Saya mau bertanya Kak, kalau ada orang kena COVID-19 terus dia tidak mau divaksin, itu masuk sila keberapa? Langsung Sir, jelaskan. Jadi kalau kena COVID-19 terus tidak mau divaksin, begini teman-teman.
Jadi kalau COVID-19 itu tidak bisa langsung divaksin. Tunggu dulu 1 bulan setelah habis kena COVID-19 kalau baca di berita. Gitu deh. Tidak bisa baru sembuh langsung divaksin karena dia sudah punya imun di situ. Gitu deh. Oke. Kalau COVID-19, penggunaan masker dan lain sebagainya itu merupakan penerapan sila ke-5 karena berkaitan dengan kepentingan umum. Oke. Berkaitan dengan kepentingan umum. Kalau kepentingan umum itu masuk sila ke-5, teman-teman. Kalau bisa dengan tidak menggunakan ini, misalnya masker, kemudian bisa menularkan orang lain, itu berkaitan dengan kepentingan umum. Jangankan jauh-jauh yang begitu, membuang sampah sembarangan saja itu melanggar sila ke-5. Kenapa melanggar sila ke-5? Karena berkaitan dengan kepentingan umum. Keindahan lingkungan kemudian tidak dijaga dan ini mengganggu kepentingan umum. Begitu, Dik. Tapi ada, ini namanya hoax ya. Kalau misalnya ada tetangga tak buang sampah sembarangan, itu kan melanggar sila ke-5. Tetapi kalau misalnya kita sebagai tetangganya tidak menegurnya, itu melanggar sila berapa? Tidak menegurnya. Itu melanggar sila kedua. Karena adabnya, kalau misalnya ada orang yang membuang sampah sembarangan, kita harus menegurnya. Begitu, Dik. Jadi tergantung dari konteks pertanyaannya. Begitu. Oke, jadi Mr. Arsyad sudah terjawab ya. Oke, ada pertanyaan juga dari Miss Karlina, ada kelas online, ada Miss, dan khusus untuk Miss itu dapat potongan 100.000 ya kalau misalkan daftar dan sudah isi survei nanti. Jadi kawan-kawan sekali lagi untuk klaim voucher 100.000-nya dan untuk dapatkan sertifikat kehadiran juga nanti saya akan kirimkan link survei yang harus kawan-kawan isi dengan nama lengkap yang akan saya kirim di grup webinarnya. Jadi tadi kalau ada yang masih belum tergabung di dalam grup webinar boleh langsung join lewat link ini, periksa chatbox-nya lagi, boleh langsung diklik dan otomatis bakalan bergabung di grup. Oke, satu lagi mungkin sebelum kita akhiri karena kita juga harus siap-siap untuk kelas offline di weekend juga. Jadi untuk misalkan ada dari kawan-kawan yang sangat sibuk di Senin sampai Jumat dan hanya punya waktu belajar di akhir minggu, Maca Education juga menyediakan kelas offline di akhir minggu. Oke? Kalau tatap muka ada diskonnya, Kak? Jadi kalau tatap muka akan ada diskon jika kawan-kawan invite teman. Jadi berlaku kelipatan. Jadi semakin banyak teman-teman yang diajak, semakin murah yang bisa kawan-kawan bayarkan. Oke? Oke, jadi nanti juga setelah pengumuman administrasi dari instansi masing-masing, itu kan pendaftaran CPNS diundur sampai tanggal 26, otomatis juga pengumuman administrasi diundur juga. Rencananya dari Maca Education kita akan buka kursus CPNS offline kilat yang hanya dalam durasi 1 minggu dan ada juga 2 minggu. Siapa tahu ada yang berminat, nanti kita akan buka kelasnya, tapi setelah pengumuman administrasi. Dan untuk informasi lebih lanjut nanti tunggu saja pas kami merilis posternya. Oke, baiklah untuk pertanyaan terakhir mungkin dari Miss Faradiba, silahkan diaktifkan audionya, Miss. Ya, Miss. Oke, Miss Farah. Ya, Miss, mau bertanya sama Sir Irfan tentang perubahan undang-undang. Kemarin waktu di kelas, entah saya yang salah catat atau bagaimana, di situ kan sebelum amandemen itu 16 bab. Terus sudah amandemen itu 21 bab. Tapi saya lihat di buku undang-undang cuma 16 bab, Miss. Yang mana itu yang benar? Terus terkait ayatnya juga. Apakah 194 ayat atau tetap 65 ayat? Oke. Bisa Oke, Sir. Oke. Itu tidak salah catat ya. Itu betul, teman-teman. Jadi ada beberapa memang. Saya hitungnya itu hitung manual. Ya, hitung manual dan saya juga lihat referensinya di beberapa jurnal artikel supaya tidak menyesatkan teman-teman. Kalau teman-teman lihat di internet seperti kompas.com itu biasanya salah, teman-teman. Tidak mungkin setelah direvisi ayatnya itu tetap 65. Ayatnya itu sudah banyak, teman-teman. Silakan kalau misalnya mau dicoba dibaca ini ya, dihitung manual. Karena ingat Ki, pasal 28 saja ini sampai berapa? Saya hitungnya begitu ya.
28. Pasal 28 itu dihitung satu atau dua? Atau banyak? Ada 28, 28A, 28B, 28C. Itu dihitung juga ya. Oke? Makanya dibilang jumlah pasalnya nanti itu adalah 73, kemudian jumlah ayatnya nanti 194 ayat. Begitu, Dek. Itu tidak salah catat, teman-teman. Jadi ada 21 bab nantinya, kemudian satu bab itu nanti dihapuskan, khususnya bab 4 terkait dengan DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Begitu, Dek. Oke, Sir. Berarti 21 bab, 73 pasal, 194 ayat, Sir. Kak, sekali bertanya bisa, Kak? Halo, Miss Farah? Ada yang mau disampaikan lagi, Miss? Anda saya cuma pastikan cocok nih kalau 21 bab, 73 pasal, 194 ayat. Ya, sudah cocok. Oke, Ya, makasih. Oke, sudah cocok sekali catatannya Miss Farah, Dik. Oke, thank you Miss Farah. Tadi Miss Hasrullah tadi kenapa, Sir? Iya, Kak, mau bertanya ini saya masih bingung tentang pembukaan undang-undang yang alinea pertama sama keempat itu perbedaannya gimana cara membedakannya? Masih bingung saya untuk membedakan walaupun saya baca referensi. Oh, itu perbedaan dari segi apa, Sir? Dari segi pengamalannya. Pengamalannya. Wujud, ya, undang-undang pembukaannya. Yang alinea pertama pembukaan dan alinea keempat, Sir, ya? Kalau bisa dijelaskan secara singkat aja, Kak. Sebenarnya alinea keempat, alinea pertama ini memuat masalah apa? Tentang dua, apa? Ya, terus 2 gimana, 3 gimana, dan keempat gimana? Oh, oke. Oke. Sebenarnya bukan pembahasan Undang-Undang Dasar hari ini, tetapi tidak apa-apa, teman-teman, supaya tambah-tambah juga pengetahuan bahwa Undang-Undang Dasar itu harus kita percaya dulu bahwa Undang-Undang Dasar ini merupakan deskripsi lebih lanjut lagi terkait dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oh gitu, Dek. Jadi merupakan deskripsi lanjutan terkait kemerdekaan Indonesia, di mana di alinea pertama itu secara singkat di situ menggambarkan tentang alasan mau merdeka. Kenapa sih Indonesia mau merdeka? Karena kita tentunya dijajah, begitu, Dek. Kedua, itu isinya tentang bagaimana proses perjuangan bangsa Indonesia, oke? Kemudian yang ketiga, itu berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, itu berkaitan dengan tujuan negara. Kenapa sih ini negara mau dibentuk? Jadi tujuannya ada di situ. Apa tujuannya? Tentunya ada di situ di dalam di alinea kelima ada Pancasila. Pancasila itu juga kan salah satu kedudukannya merupakan tujuan dari negara. Begitu, Dik. Oke, itu secara singkatnya. Untuk lebih detailnya lagi sebenarnya banyak makna-makna per alineanya, teman-teman, seperti alinea pertama anti penjajahan, kemudian hak asasi manusia, itu juga dengan sila sesuai dengan alinea itu sesuai dengan sila ketiga dan lain sebagainya. Itu masih panjang lebar, teman-teman, untuk dijelaskan. Oke, mungkin ada nanti pertemuan lebih lanjut untuk jelaskan itu, Dik. Oke, Kak. Terima kasih banyak pertanyaannya Mr. Nasrullah, dan juga terima kasih banyak untuk Mr. Irfan. Ayah, karena sudah 10 menit kurang 12, saya rasa sudah cukup untuk webinar kita hari ini. Jangan lupa kawan-kawan, jangan leave dari grup, karena kita masih punya webinar TKP lagi di minggu depan, tanggal 31 Juli di jam yang sama, yaitu jam 10. Saya sangat berterima kasih kepada antusiasme kawan-kawan, meskipun hari ini kita tunda TKP-nya, tapi memang nasionalisme juga sangat penting. Kita alhamdulillah berhasil bertahan di 133 peserta, dan ini sangat-sangat banyak ya. Karena di awal tadi kita punya 160-an, tidak apa-apa berkurang 30. Saya yakin kawan-kawan semua di sini hadir karena memang butuh. Jadi terima kasih sekali lagi karena tetap memilih Maca Education untuk menambah pengetahuannya. Oke, Insya Allah Maca Education tidak akan berhenti sampai di sini terkait pelaksanaan webinar. Jadi tunggu informasi selanjutnya. Jangan lupa juga follow
Instagram Maca karena informasi yang edukatif dan informatif akan kami rilis melalui akun sosial media kami. Baiklah, terima kasih banyak. Semoga kawan-kawan punya weekend yang menyenangkan meskipun kita masih ada di tengah-tengah pandemi. Dan bagi siswa Maca, peserta webinar yang juga siswa di kelas weekend hari ini, sampai bertemu kembali di jam 1:30 dan 4 sore hari ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di tanggal 31. Makasih banyak, Nisa Isya juga. Bye-bye guys. Jangan lupa diisi linknya ya. Terima kasih. Melalui link yang saya kirimkan di grup. Silahkan langsung Thank you, Miss. Terima kasih banyak, sama-sama guys. Education luar biasa Maca. Izin live. Maca education luar biasa. Keren Maca, keren. Maca education. Oke. Online. Iya, ya apa? Luar biasa Maca education luar biasa.